warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Assalamualaikum Mas Marta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam. Wah, Mas Marta bisa dijelaskan nih, kita lihat pemirsa bahwa Mas Marta saat ini berada di Korea Selatan untuk melakukan magang begitu ya, di Pulau Jeju salah satunya. Betul ya Mas Marta ya? Betul Mbak, Iya. Alhamdulillah. Jadi saya berkesempatan nih untuk hadir, untuk memberikan informasi sedikit ke TV Muhammadiyah, ke penonton, ke pemirsa yang ada di rumah, terkait perkembangan PCIM di Korea Selatan, seperti itu. Iya. Kita tahu bahwa Korea Selatan ini kita baru memiliki kesempatan untuk berbicara mengenai perkembangan dakwah di Korea Selatan. Nah, Mas Marta bisa jelaskan bagaimana proses berdirinya PCIM di Korea Selatan, kemudian berapa anggotanya saat ini, begitu? Ya baik Mbak, jadi PCIM Korea Selatan ini termasuk PCIM yang ke-18 yang berdiri, gitu ya. Nah, dan bertepatan juga nih dengan berdiri ke-18 ya, ke urutan ke-18, kemudian di tanggal 18 Oktober 2016, gitu ya. Nah, ini sangat bisa sama juga ya di tanggalnya, di hari ini tanggal 18 juga gitu ya. Memang ada spesial nih angka 18 bagi kami gitu ya. Baik, kemudian Korea Selatan PCIM sendiri kami sudah berdiri dari tanggal 18 Oktober 2016 Mbak, dengan anggota meliputi dosen, kemudian pelajar dan mahasiswa, kemudian pekerja migran Indonesia dan ibu rumah tangga yang berada di Korea Selatan ini. Dan memang berdirinya PCIM sendiri ini dibentuk oleh teman-teman mahasiswa di tahun 2016 yang sekarang sudah kembali ke Indonesia. Dan pada saat ini saya menjadi PLT, seperti itu Mbak. Oh baik, animo masyarakat Indonesia dan juga Korea, jadi banyak masyarakat yang mulai belajar tentang budaya-budaya Korea karena lewat film dan juga K-pop-nya begitu kan. Nah di sini apakah PCIM di Korea Selatan ini juga memiliki dakwah-dakwah yang berhubungan di area kebudayaan dan juga K-pop begitu ya, di jalan akhirnya bisa menarik banyak mengenalkan Muhammadiyah ke masyarakat di sekitar. Iya, jadi untuk PCIM Korea Selatan sendiri sangat bisa dikatakan unik gitu ya, karena kita berdiri dan berkembang di tengah-tengah gempuran K-pop ya yang masuk ke Indonesia. Iya, jadi kita juga mempunyai tujuan juga. Kalau Korea Selatan sendiri bisa dikenal di Indonesia dengan K-pop-nya, ya insya Allah Indonesia nanti bisa dikenal dengan kemuhammadiyahannya di Korea Selatan itu. Nah, dalam hal ini kita juga menyiapkan agen-agen kita, gitu ya, agen-agen Muhammadiyah kita yang tersebar di seluruh provinsi Korea Selatan. Memang notabene kader-kader PCI Muhammadiyah ini di Korea Selatan adalah mahasiswa, kemudian pekerja migran Indonesia, jadi mereka lah yang akan menjadi agen-agen Muhammadiyah untuk dakwah Muhammadiyah di bumi Korea Selatan ini. Nah, kemungkinan ke depannya insya Allah kita juga akan membentuk suatu amal usaha, kemudian dan kemudian banyak hal sebenarnya yang akan kita bentuk ke depannya. PCIM Korea Selatan ini akan semakin dikenal oleh warga negara Indonesia dan warga negara Korea. Dan juga kami PCIM Korea Selatan ini selalu mensupport kegiatan-kegiatan juga yang diadakan oleh komunitas muslim lainnya yang berada di Korea Selatan ini, begitu Mbak. Baik, kita lihat banyak sekali masyarakat yang mulai tertarik ke Korea Selatan. Lantas bagaimana warga atau penduduk sekitar melihat Islam maupun Muhammadiyah di sana, Mas? Nah baik, nah ini sangat unik juga Mbak. Iya. Jadi memang notabene masyarakat Korea itu mereka belum sepenuhnya mengenal Islam, tetapi kalau kita lihat cerita dari kemajuan Korea Selatan ini, bahkan mereka juga di zaman sebelum maju seperti ini banyak mereka yang bekerja ke Arab Saudi seperti itu ya Mbak. Jadi sedikit banyak mereka sebenarnya sudah
eh, paham juga dengan Islam itu, tetapi tinggal kitanya yang mengolah bagaimana nih sebenarnya Islam yang sebenarnya, yang mereka tahu selama ini hanya sebatas dari Arab Saudi, kemudian ternyata Islam di Indonesia cukup pesat juga, cukup banyak. Jadi ini, jadi PR kita kader-kader Muhammadiyah yang berada di Korea Selatan ini cukup untuk mengenalkan Islam seperti apa sebenarnya yang sesuai dengan Muhammadiyah seperti itu, Mbak. Baik, kalau di Korea Selatan sendiri bagaimana? Apakah kader-kader di sana cukup mudah menemukan tempat-tempat beribadah untuk berkumpul begitu secara aktivitas keagamaan begitu? Apakah ada juga tempat-tempat yang diperbolehkan? Jika di beberapa negara mungkin agak cukup ketat begitu ya peraturannya, di Korea Selatan sendiri seperti apa dengan Islam dan juga Muhammadiyah tentu saja, Mas Marta? Baik, untuk Islam sendiri berkembang di Korea Selatan ini cukup pesat juga ya, Mbak. Ya. Karena memang itulah sifat kita orang Indonesia itu senangnya berkumpul, 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 terutama kader-kader Muhammadiyah berkumpul, kemudian mendirikanlah suatu tempat ibadah yang tadinya memang bukan hanya sekedar berkumpul, sehingga nanti setelah berkumpul itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan itu pun yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang berada di Korea Selatan ini. Itu kurang lebih ada 40.000 warga negara Indonesia yang berada di Korea Selatan. Kemudian untuk masjidnya ini unik nih sekali untuk Iya, Korea apa itu Selatan ini, gitu ya. Mas Marta? Keunikan lainnya adalah jika nanti dari Muslim yang akan berkunjung ke Korea Selatan itu, insya Allah di setiap provinsi, di setiap kota kita sudah ada masjid yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang berada di Korea Selatan ini. Masya Allah. Ya. Gitu ya. Dan juga memang Korea Selatan memiliki sebuah lembaga terkait Muslim ini ya, gitu ya, Korea Muslim Federation, dan memang di situ sudah terbentuk masjid yang permanen gitu ya di dua kota. Yang pertama adalah di kota Seoul, dan yang kedua di kota Busan. Dan itu kita sebagai warga negara Indonesia juga memiliki komunitas-komunitas Muslim yang tersebar di seluruh provinsi di Korea Selatan ini, Mbak. Jadi kedepannya nanti untuk turis-turis atau warga negara Indonesia yang akan datang ke Korea Selatan, jangan khawatir, tempat ibadah mungkin dalam benaknya bertanya-tanya nih ya. Nanti kalau ke Korea Selatan ada nggak sih masjid gitu? Banyak gitu, Mbak ya. Dan untuk masjidnya sendiri, alhamdulillah, karena saya salah satu pengurus komunitas Muslim Indonesia sendiri, kurang lebih sekarang sampai 28 masjid yang tersebar di Korea Selatan seperti itu. Dan uniknya lagi gitu ya, Mbak, kita masih dalam proses. Kalau mungkin di Indonesia masjid itu sudah permanen, sudah memiliki tanahnya sendiri gitu ya. Nah, kalau di Korea Selatan itu kita masih sewa. Jadi sewa tempat gitu. Jadi masjidnya itu dalam satu gedung itu ada, kita misal di lantai 2, di lantai 3, dan di lantai dasarnya itu toko seperti itu ya. Di lantai 2-nya masjid, di lantai 3-nya nanti tempat tinggal yang punya gedungnya. Jadi uniknya banyak keunikan sendiri di Korea Selatan. Jadi bisa berpindah-pindah ketika sewanya sudah selesai begitu ya? Betul, seperti itu. Baik, menarik sekali, banyak sekali yang ingin diketahui. Tentu saja pemirsa TVMU yang ingin tertarik untuk belajar maupun bekerja ataupun pergi ke Korea Selatan, tentu saja ini informasi-informasi seperti ini sangat penting didapat dari. Nah, kebetulan Mas Marta nanti juga akan terus berbincang sampai 30 menit ke depan. Pemirsa, kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di Korea Selatan, dan masih bersama saya Arina Nurrahma, dan tentu saja masih dengan Ketua PCM Korea Selatan, Mas Marta Jaya. Mas Marta, kita lanjutkan perbincangan kita. Kita boleh dijelaskan juga berapa tersebar anggota PCM di Korea Selatan ini, Mas? Baik, Mbak. Untuk PCM sendiri itu tersebar di kota-kota besar lainnya di Korea Selatan ya. Kalau saya memang berdomisili di Provinsi Jeju, kemudian sekretaris kami itu berada di Seoul, kemudian dan anggota-anggota lainnya berada di Jeollanam-do, kemudian di Gangwon-do, kemudian ada di Busan, kemudian ada di Daegu, gitu ya.
Jadi memang tersebar di seluruh kota di Korea Selatan ini seperti itu, Mbak. Oh, jadi semuanya itu di setiap kota ada anggotanya begitu ya. Betul, Untuk betul. memudahkan untuk pertemuan seperti apa? Jarak dari satu kota ke kota lainnya, bagaimana mobilitasnya, Mas? Nah, baik. Kalau untuk selama ini karena kita Korea Selatan sendiri masih tinggi tingkat COVID-19. COVID-nya ya, COVID-19-nya sampai sini kita masih daring ya Mbak ya. Begitu juga pengajian-pengajian kita selalu kita lakukan secara daring dan sampai saat ini kita belum sempat untuk bertemu langsung untuk bertatap muka langsung dengan kader-kader. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini PCM juga akan bertemu, akan mengadakan musyawarah cabang nih Mbak untuk Korea Selatan gitu ya. Semoga terus eksis PCM di Korea Selatan dan kita bertanya ini kan momentum 17 Agustus di usianya yang ke-77 tahun. Kemarin apakah ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan baik Muhammadiyah maupun warga negara Indonesia di Korea Selatan sendiri? Mas Marta bisa diceritakan di momentum ini. Baik, Mbak. Untuk momentum 17-an ini, kita kemarin tanggal 17 Agustus 2022, kita perwakilan PCIM Korea Selatan menghadiri upacara bendera di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya adalah seperti lomba-lomba kita mensupport, kemudian untuk lomba-lomba yang diadakan oleh masjid-masjid yang ada di Korea Selatan. Kemudian kita memang di masjid-masjid itu kita ada kader-kader kita yang berdiri di sana ya untuk memberikan supportnya terkait kegiatan-kegiatan keagamaan maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Seperti kader kita sebenarnya PCM ada menjadi imam masjid ya di salah satu masjid di Kota Ansan. Mungkin pernah dengar Kota Ansan gitu ya. Memang itu tempatnya warga negara Indonesia yang banyak di sana dan itu imamnya adalah dari Muhammadiyah sendiri seperti itu. Masya Allah, jadi kader-kader di sana ternyata sangat aktif sekali pemirsa TVmu. Jadi kita mau melihat persyarikatan di sana tentu saja. Mas Marta, saat ini program-program apa saja yang sedang dipersiapkan oleh PCM sendiri dan juga apa saja kendala yang dihadapi PCM selama ini? Baik, untuk program PCM sendiri saat ini kita sudah menyiapkan terkait legalitas PCM di Korea Selatan. Kedepannya mudah-mudahan bisa berbadan hukum seperti itu Mbak. Kita juga sudah komunikasi dengan PP kemarin terkait supportnya untuk supaya PCM ini memang lebih dikenal kemudian berbadan hukum di Korea Selatan. Sehingga kita kedepannya ketika kita akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan dakwah Islam, gitu ya, dakwah Muhammadiyah di ini kita dipermudah dengan adanya surat-surat yang berbadan hukum yang sah, gitu ya, di Korea Selatan. Dan saat ini juga kita sedang menyiapkan semuanya itu, termasuk surat-surat lainnya, kemudian lokasi kantor kami yang insya Allah nanti juga akan berdiri di Seoul. Nah, memang salah satu persyaratan untuk menjadi legal di Korea Selatan ini salah satunya kita harus memiliki alamat kantornya seperti itu. Walaupun memang bukan secara permanen milik kita, walaupun itu hanya kontrak, tetapi oleh pihak Korea Selatan sendiri itu bisa menjadi salah satu persyaratan gitu ya, seperti itu. Baik, untuk pemerintahnya sendiri melihat Muhammadiyah seperti apa? Kan kita tahu bahwa di sana mayoritasnya tidak memiliki agama begitu. Bagaimana memberikan penjelasan-penjelasan bahwa ada Islam, kemudian ada Muhammadiyah dengan perspektif cara pandang mereka yang saat ini melihat bahwa Islam itu hanya kiblatnya adalah Arab Saudi begitu. Baik, Mbak. Nah, jadi memang Korea Selatan memang tidak sepenuhnya mengenal Islam secara lahiriah gitu ya. Karena mereka tidak mungkin membaca kitab kita, Al-Quran ya, tapi mereka akan membaca dari perilaku kita, Mbak. Dan itu yang kami tekankan di PCM untuk memberikan contoh perilaku, bukan hanya perilaku, perkataan, dan dalam hal waktu juga. Jadi mereka bisa membaca, oh ternyata Islam itu seperti ini ya, perilaku mereka. Kita memberikan hal-hal yang positif gitu ya. Kalau untuk waktu sendiri mungkin Korea Selatan terkait salah satu negara yang memang disiplin dengan waktu. Baik. Ya, disiplin dengan waktu, tetapi dalam hal ini Islam pun harus disiplin dengan waktu, seperti sholat 5 waktu kita disiplin kan gitu ya. Jadi perilaku-perilaku seperti ini yang akan dakwah kita seperti ini yang akan kita dakwahkan kepada mereka warga negara Korea, terutama untuk
teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang melanjutkan studinya di Korea Selatan untuk hal waktu, kemudian ketepatan dalam berpikir, gitu ya, kecepatan dalam berpikir, dan itulah yang akan dakwah-dakwah kita. Karena memang usia-usia yang berada di sini ini masih muda-muda nih, Mbak, kader-kader kita yang ada di PCM Korea Selatan. Jadi untuk waktu insya Allah dan perilaku kita bisa contohkan ke warga negara Korea Selatan gitu ya. Jadi dakwahnya pun disesuaikan begitu ya, Iya, disesuaikan betul. dengan budaya dan juga Dengan budaya. bagaimana tren saat ini begitu ya. Akhirnya dengan mudah bisa seperti apa K-pop yang merajai di Indonesia begitu ya. Semoga saja betul. Muhammadiyah juga menjadi sesuatu yang tidak asing lagi di negeri gingseng ini. Di negeri gingseng, betul. Jadi kalau Korea Selatan bisa memberikan pengaruh besar, terutama ke Indonesia terkait K-pop-nya ya, dan dramanya, kita siapkan juga nih, PCM Korea Selatan kita siapkan juga nih, Korea Selatan nanti akan terkenal dengan Muhammadiyah, nih, seperti itu. Semoga saja itu bisa terus direalisasikan ya dengan Mas Marta dan juga rekan-rekan di sana. Mas Marta, bisa dijelaskan bagaimana pengalaman para kader tinggal di negeri yang tentu saja kebudayaan berbeda dengan Indonesia, meskipun kita tahu kebudayaannya melalui media begitu ya, yang saat ini sudah sangat terbuka sekali. Bagaimana menyesuaikan diri di sana? Baik, jadi memang rata-rata yang kader Muhammadiyah yang bermukim di Korea Selatan ini sebagian besar adalah mahasiswa ya gitu. Jadi mereka mungkin selama ini dakwah kita itu di kampus-kampus ke teman-teman warga negara Indonesia sendiri, kemudian ke dosennya gitu ya, terkait kami ada nih di Indonesia, kami mempunyai organisasi besar yaitu Muhammadiyah, dan itu kita sampaikan ke mereka gitu. Dan kita juga sudah sampaikan siapkan juga yang mungkin didapat dari PP ya nantinya terkait organisasi Muhammadiyah yang dalam bentuk tulisan bahasa Inggris gitu ya. Jadi itu memudahkan kita juga untuk memberikan informasi kepada warga negara Korea yang penasaran nih Indonesia seperti apa nih, kemudian Muhammadiyah seperti apa, dan itu adalah salah satu tujuan kita bisa mengembangkan itu dengan melalui tulisan-tulisan itu, seperti itu, Mbak. Iya, baik, ini jelang November kita mempersiapkan yang namanya Muktamar Muhammadiyah di Solo nanti. Apa saja yang dipersiapkan dari PCM Korea Selatan sendiri untuk ikut memeriahkan Muktamar? Baik, karena nanti temanya adalah internasionalisasi Muhammadiyah gitu ya. Jadi kami berharap dan kami juga telah menyiapkan nanti kader-kader PCM Korea Selatan yang insya Allah akan hadir di Muktamar ini nanti. Kemudian pemikiran-pemikiran kami yang terutama di Korea Selatan terkait dakwah-dakwah kita, terkait tentang persyarikatan nanti seperti apa gitu ya. Kita sampaikan ide-ide kita gitu dari PCIM Korea Selatan, dan kita juga sudah menyiapkan juga nanti bentuk ide-ide itu, kemudian kader-kader juga yang akan hadir di sana. Dan dalam internal kita sendiri juga kita sudah banyak membicarakan terkait muktamar ini, nanti siapa yang akan berangkat, kemudian siapa yang akan datang, kemudian nanti sisi lainnya adalah PCM ini setelah muktamar akan seperti apa. Nah, itu sudah kita siapkan semua seperti itu, Mbak. Baik, jadi berarti nanti ada perwakilan yang akan datang ke Solo juga dari Korea Selatan? Insya Allah, dari Korea Selatan. Semoga nanti bisa bertemu dengan kami dan juga membicarakan PCIM Korea lebih banyak lagi, Mas. Lebih banyak Pemirsa, lagi. kita nanti akan berbicara lebih banyak lagi dengan Mas Marta ya. Jika ingin berkunjung ke Korea Selatan atau bahkan sekolah atau bekerja di Korea Selatan, nanti kita akan tanyakan di segmen ini. Setelah yang satu ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih dengan saya Arina Nurrohmah dan juga Ketua PCM Korea Selatan, Mas Marta Jaya. Mas Marta, kita tahu kemarin Presiden kita Republik Indonesia bertemu dengan Presiden Korea Selatan gitu, membahas berbagai kemungkinan kerjasama di bidang ekonomi begitu. Apakah juga PCM di Korea Selatan sendiri memaknai itu untuk melakukan program-program yang berkaitan tentang ekonomi begitu?
Baik Mbak, terkait pertemuan kemarin Presiden Indonesia dengan Presiden Korea dan ini menjadi catatan kita juga PCM Korea Selatan terkait program kerja lainnya termasuk UMKM yang akan mendunia gitu ya. Karena ini salah satu program unggulan juga Indonesia. Jadi PCM Korea Selatan siap untuk memfasilitasi ya, Ya. siap untuk menjadi jembatan dan siap untuk menjadi pelaku usahanya juga gitu ya, termasuk amal usaha yang akan kita bentuk di Korea Selatan ini seperti itu, Mbak. Dan memang UMKM ini memang harus mendunia karena kita lihat potensi yang ada di Indonesia termasuk produk-produk apapun saat ini mulai Korea Selatan saat ini sudah mulai melirik nih terkait produk-produk yang ada di Indonesia dan PCM siap untuk melakukan gebrakan seperti itu, Mbak. Sehingga produk-produk Indonesia nanti bisa masuk semuanya ke Korea Selatan dengan kualifikasi yang memang harus benar-benar yang produk unggulan seperti itu ya. Bahkan di pasar Korea sendiri gitu ya, memang ada dua pasar nih Mbak untuk informasi tambahan juga ya. Jadi maksudnya pasar adalah pasar untuk warga negara Indonesia sendiri atau pasar untuk warga negara Korea Selatan. Jadi kalau untuk warga negara Indonesia sendiri mungkin sudah terbiasa dengan makanan-makanan ringan yang berasal dari Indonesia gitu ya. Nah, tetapi poin kita adalah di sini bagaimana PCM Korea Selatan ini mampu memberikan sebuah support ya, mampu memberikan sebuah masukan juga, mampu juga memberikan mengenalkan produk-produk yang ada yang dari Indonesia untuk warga negara Korea Selatan sendiri gitu Mbak. Dan ini masih dalam penjajakan kita juga karena memang Korea Selatan ini bisa dikatakan susah mudah gitu ya, mudah susah gitu ya untuk mengenal produk-produk dari luar Korea Selatan sendiri gitu. Saking cintanya mereka terhadap produk-produk dalam negeri sepertinya. Saking cintanya mereka dengan produk-produk dalam negeri dan kita coba semuanya untuk mengenalkan produk-produk dalam produk Indonesia untuk Korea Selatan ini. Dan PCM Korea Selatan juga kami selalu berhubungan baik dengan KBRI Seoul ya, yang memang notabene di dalamnya memang ada atase, ada perwakilan untuk ekonomi kreatif, kemudian untuk ada Menteri atase perdagangan. Jadi kita banyak komunikasi, kami banyak komunikasi dengan beliau-beliau. Jadi bagaimana produk-produk nantinya, produk Indonesia pun bisa masuk ke dalam negara Korea seperti itu, dan bisa dikenal lebih banyak oleh warga negara, ya, oleh warga negara Korea Selatan. Jangan sampai produk-produk Korea hanya dikenal di Indonesia, tapi produk-produk kita tidak dikenal sebaliknya. Betul. Di Korea Selatan. Di Korea Selatan. Semoga ini menjadi momentum yang besar untuk persyarikatan di Korea Selatan tentu saja ya Mas Marta. Mas Marta, ini yang terakhir. Baik, tolong diberikan tips dan juga bagaimana untuk bisa kuliah, mengambil beasiswa atau bekerja di Korea, atau ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin berkunjung ke Korea Selatan. Ini tentu saja yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa TVMU yang ingin berkunjung ke Korea. Baik Mbak, untuk pemirsa sekalian ya, TV Muhammadiyah. Jadi memang jika pemirsa sekalian ingin bekerja maupun terutama ingin melanjutkan pendidikan di Korea Selatan, di Korea Selatan itu banyak universitas-universitas yang berdiri, Mbak, seperti itu ya. Tetapi warga negara Korea yang memang tidak sebanyak Indonesia, makanya tiap universitas itu menerima nih ya warga negara asing untuk mereka melanjutkan sekolahnya, dan itu sudah terbuka lebar di Korea Selatan ini bagi siapapun bisa berkuliah di sini untuk melanjutkan kuliahnya. Dan kita juga PCM Korea Selatan saat ini sedang menyiapkan juga MOU atau kerjasama dengan atase pendidikan KBRI Seoul ya. Mudah-mudahan nanti informasi-informasi terkait beasiswa yang ada di Korea Selatan juga akan kita share juga di media sosial PCM Korea Selatan seperti ini. Dan untuk yang lainnya, kemudian untuk hal bekerja gitu ya. Mungkin untuk yang bekerja mungkin nanti selesai kuliah bisa nih kerja di Korea Selatan, itu sangat mudah. Apalagi yang mereka lihat ada ini lulusan dari Korea Selatan gitu ya, dalam negeri Korea Selatan sendiri itu sangat mudah sekali untuk mencari kerjanya di sini. Tetapi ingat
kalaupun sudah bekerja di sini ingat Indonesianya gitu ya, jangan lupa nanti setelah bekerja di sini nggak ingat lagi gitu ya. Dan kami berharap juga ketika mereka mendapatkan informasi dari PCM ini, mereka harus bisa memberikan support juga untuk PCM Korea Selatan sehingga teman-teman nanti yang akan datang ke sini bisa merasakan bahkan menjadi pengurus PCM Korea Selatan. Kami sangat menunggu pemirsa sekalian di rumah ketika mempunyai tujuan untuk belajar di Korea Selatan, PCM sudah ada di Korea Selatan ini. Gitu. Baik, semoga saja PCM Korea Selatan selalu memberikan informasi-informasi terkait beasiswa maupun nanti akan ada MOU juga ya Mas Marta ya. Ya, semoga ini menjadi angin segar untuk bagi generasi muda maupun kader perserikatan yang ingin bekerja maupun belajar di sana. Tadi juga Mas Marta sudah menjelaskan dibuka kesempatan yang cukup besar sekali dan juga dibuka bagaimana mengembangkan PCM di Korea Selatan jika kader-kader Muhammadiyah bekerja maupun sekolah di sana. Terima kasih saya ucapkan atas waktunya Mas Marta. Terima kasih Mbak. Semoga kita bisa berbincang lebih dalam lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang tentu saja berbeda dan menceritakan perkembangan Korea Selatan yang lebih pesat lagi. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Marta. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Mas Marta Jaya selaku Ketua PCM Korea Selatan.